korupsi itu? Kata korupsi berasal dari bahasa Latin corruptio atau corruptus yang berarti merugikan. Istilah korupsi dapat pula merujuk pada pemakaian dana pemerintah untuk tujuan pribadi. Saat ini, kasus korupsi di Indonesia sangat marak terjadi, sehingga perlu adanya tindakan pencegahan. Bukan hanya melalui hukum berat saja, melainkan juga perlu dilakukannya tindakan preventif, salah satunya melalui pendidikan. Apa saja sih bentuk-bentuk korupsi? Yang pertama, menerima suap. Dalam terminologi hukum, suap didefinisikan sebagai pemberian atau janji kepada seorang penyelenggara negara atau pegawai negeri yang berhubungan dengan jabatannya. Yang kedua, menyontek tugas teman. Perilaku tersebut merupakan ciri-ciri dari korupsi karena perilaku tersebut mencerminkan tindakan curang dan tidak jujur yang dimana menyontek sama dengan menkorupsi ilmu. Yang ketiga, suka berkata bohong. Orang yang suka berkata bohong dapat menimbulkan ketidakpercayaan orang lain terhadap kita. Kemudian, suka terlambat, menunjukkan bahwa seseorang tersebut tidak bertanggung jawab atas kewajibannya, yaitu datang tepat waktu. Dan yang terakhir, bolos sekolah. Perilaku tersebut mencerminkan tindakan ketidakjujuran terhadap orang tua. Dampak-dampak korupsi. Tindakan korupsi merupakan tindakan yang sangat merugikan negara. Korupsi dapat mengakibatkan meningkatnya kemiskinan. Korupsi yang berdampak pada perekonomian menyumbang banyak untuk meningkatnya kemiskinan masyarakat di sebuah negara. Dampak korupsi melalui pertumbuhan ekonomi adalah kemiskinan absolut. Sementara, dampak korupsi terhadap ketimpangan pendapatan memunculkan kemiskinan relatif. Kemudian, melambatnya pertumbuhan ekonomi negara. Korupsi berdampak buruk pada perekonomian sebuah negara, salah satunya pertumbuhan ekonomi yang lambat akibat dari multi-pillar, efek rendahnya tingkat investasi. Hal ini terjadi akibat investor enggan masuk ke negara dengan tingkat korupsi yang tinggi, kemudian merusak tatanan hukum negara. Korupsi dapat memicu perilaku yang tidak bermoral dan melanggar hukum, sehingga dapat merusak kualitas kehidupan sosial dan meningkatkan tingkat ketidakadilan di masyarakat. Pendidikan anti korupsi. Pendidikan anti korupsi merupakan salah satu bentuk upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, yaitu dengan cara memberikan pemahaman dan pencegahan tindakan korupsi melalui pendidikan, baik formal ataupun non-formal. Mengapa pendidikan anti korupsi sangat penting? Pendidikan anti korupsi merupakan suatu hal yang sangat penting di Indonesia. Karena hal itulah perlu ditanamkan pendidikan anti korupsi sejak jenjang sekolah dasar. Pendidikan anti korupsi berfungsi untuk meningkatkan kepedulian masyarakat dalam membangun pemahaman tentang bahayanya dan akibat yang akan diterima ketika melakukan korupsi. Mari kita tanamkan nilai-nilai anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan nilai-nilai anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, jujur. Jujur dapat didefinisikan sebagai sebuah tindakan maupun ucapan yang lurus, tidak berbohong dan tidak curang. Contohnya tidak mencontek, membayar makanan di kantin dengan harga yang sesuai, mengembalikan barang teman yang dipinjam, dan mengakui kesalahan. Yang kedua, tanggung jawab. Tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Contohnya, mematuhi tata tertib yang sudah dibuat di sekolah dan menjaga kebersihan sekolah. Yang ketiga, disiplin. Disiplin ialah ketaatan atau kepatuhan kepada peraturan. Contohnya, tidak terlambat datang ke sekolah, mengumpulkan tugas tepat waktu, merapikan kelas sebelum pulang, dan membuang sampah pada tempatnya. Yang keempat, mandiri. Mandiri berarti dapat berdiri di atas kaki sendiri. Artinya tidak banyak bergantung kepada orang lain dalam berbagai hal. Contohnya mengerjakan PR sendiri, menyiapkan buku pelajaran sendiri, dan mengembalikan barang ke tempatnya. Yang kelima, kerja keras. Kerja keras didasari dengan adanya kemauan. Di dalam kemauan terkandung ketekatan, ketekunan, daya tahan, daya kerja, pendirian, keberanian, ketabahan, keteguhan, dan pantang mundur. Contohnya,
mengerjakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan tepat waktu, memiliki tekad yang kuat dan pantang menyerah. Yang keenam, sederhana, tidak berlebihan dalam hal apapun. Contohnya, membeli keperluan seperlunya dan selalu merasa puas dengan apa yang dipunya. Ketujuh, berani. Berani mengatakan dan membela kebenaran, berani mengakui kesalahan, berani bertanggung jawab. Contohnya, berani mengaku salah dan berani membela kebenaran. Yang kedelapan, peduli. Peduli adalah mengindahkan, memperhatikan, dan menghiraukan. Contohnya, turut membantu teman jika ada yang mengalami musibah. Yang kesembilan, adil. Adil adalah sama berat, tidak berat sebelah, dan tidak memihak. Contohnya, tidak pilih-pilih dalam berteman, bersikap baik pada siapa saja tanpa melihat perbedaan.